اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, para sepuh bini sepuh takmir masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, tidak lupa sahabat saya dan Dim Purworejo, Bang Mukhlis Kasim yang senantiasa menemani saya setiap kali pengajian di Purworejo. Dulu otak-otak gue itu kita taruh sini saja, pansos kita taruh saja, dapat ngiling susu alon-alon susu ini saja. Nggak jelas niki susu, gelasnya tidak ditulis susu. Kalau mangsane mataku kekarakku. Kalau niat ngejok ini kalau mau rasanya kayaknya ini apa? Ini kopi ayo mau nyebut dukun. Terus sekarang ini kan? Ya, ini aja, ini nggak semua itu kali. Iya apa kan? Jaya mentang kok, jadi aku mentang ini. Mangan bakwan yang toko pojok, dia ini tampan panitia kok. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian dalam rangka Wonoroto Mulyo bersama Kepala Desa Wonoroto Siti Maryam SIP. Sip. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, semuanya saya ucapkan selamat datang di Keraton Asu Sejagat. Dan itu hanya ada di Purworejo. Beli kacang hijau, keliru merica, aku datang ke Purworejo dengan membawa cinta. Sebagaimana kalian mafhumi, cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Malam hari ini kita bersama-sama hadir di tempat yang baik, di acara yang baik, yang hadir orang-orang yang baik. Insya Allah selesai pengajian menghasilkan sesuatu yang baik. Ibu bapak rahimakumullah, ini fenomena terbaru yang terjadi di Indonesia. Kerja ora gelem, usaha ora gelem, gaweane turu, tapi nulis status di WA akan pindah pada waktunya. John gantangi yo, turumu miring, obatmu dan diombe. Maka kenapa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali
nantang kita dengan mengungkapkan kalimat wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah, maka kamu tidak akan mampu untuk melakukannya. Nikmat yang diberikan oleh Allah itu begitu banyak dan luar biasa. Tekom. Senang nggak balik? Anak jenggotmu jijik. Bisa pemenang gue. Kita pemenang. Kalau ada huruf. Masa aku pengajian yang warna Sing nyuguhi ngerti. mana masong. Kalau ibu gawa keraton aku ini kan panglima nih julukannya KSM ya, Kiai Single Motor. Di sana 6 sarungnya dulu. Begitu banyak karunia Allah yang diberikan kepada kita, sehingga semua makhluk yang ada di muka bumi ini kehidupannya sudah dijamin oleh Allah. Bagaimana kemudian Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semuanya rezekinya ini sudah jelas, sudah diatur. Allah sudah menyediakan, cuman Allah memerintahkan kepada kita untuk ikhtiar. Maka berulang kali saya mengatakan, Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk sukses, tetapi Allah memerintahkan kita untuk usaha. Disitulah kemudian cukup saya katakan, fokuslah kepada usaha, jangan berorientasi kepada hasil, karena hasil itu urusan Allah. Tetapi ternyata banyak orang yang gagal paham di sistem ini. Maka banyak orang yang pengen buru-buru kaya, pengen cepat terkenal. Tahu-tahu muncul bakul angkringan jadi ratu. Dan ternyata juga banyak yang ikut. Ada juga yang terperdaya, yang terprovokasi, yang tertipu. Ini belum selesai, muncul yang baru, Sunda Emperan. Apa deh? Sunda Emperan. Maka ibu bapak rahimakumullah, fenomena seperti ini semakin kesini akan semakin orang banyak, akan semakin banyak fenomena seperti ini. Kenapa? Karena banyak orang stres, pengen mendapatkan kemuliaan dengan jalan yang singkat, mak betunduk moro-moro dadi wong top. Padahal mohon maaf, proses yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk mencapai derajat Nabi itu tidak mudah. Sekian lama beliau bertahanus di Gua Hira, delik, tahanus, menyepi, meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Padahal istrinya seorang saudagar kaya namanya Siti Khadijah. Dan luar biasanya apa? Ketika Nabi Muhammad SAW bertahanus di Gua Hira, setiap kali menghantarkan konsumsi dan makanan ke Gua Hira, Siti Khadijah tidak pernah menyuruh pembantunya, tapi langsung diantarkan oleh Siti Khadijah. Disinilah kemudian saya sering mengatakan kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Karena
bagaimanapun juga laki-laki adalah imam, perempuan adalah imam. Makmum yang baik yang patuh dengan imam, dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Betul Bu? Betul. Coba bansernya duduk saja Mas, kamu gak usah berdiri. Itu kan saya. Mereka itu datang ingin melihat wajahku, tidak ingin melihat bokongmu. Allah cerminan apa? Insyaallah saya besok masuk surga dikawal oleh Banser. Amin. Banser itu kan tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya sudah disurvei oleh Banser. Begitu surganya siap, kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad bertahun-tahun tahanus untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mendapatkan ridho Tuhan dengan jalan yang nyata. Maka saya sering mengatakan begini, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu rasional, bisa diterima oleh akal, tangible, terukur. Coba saya kasih contoh. Ketika Jabal Uhud, peperangan di Jabal Uhud, Nabi Muhammad kalah. Inilah Nabi yang mukjizatnya paling terukur, gak neko-neko. Coba Anda bayangkan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain, mukjizatnya tidak seaneh nabi yang lain. Nabi Musa, sungai lautan dipukul jadi jalan. Nabi Ibrahim dibakar, kunayana rukuni batawa salaman ala Ibrahim, gak terbakar. Nabi Yunus dimakan ikan, seolah-olah iktikaf di dalam masjid. Bahkan Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Coba Anda lihat mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad, tangible. Perang pakai kalah, dilempar batu giginya tanggal, nggak makan lapar. Ini Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah pengen menunjukkan hebatnya Muhammad itu bukan karena mukjizatnya yang luar biasa, tetapi karena akhlaknya, karena budi pekertinya yang luar biasa. Makanya berbanding terbalik dengan Nabi Isa. Nabi itu besok yang bakal diaudit oleh Allah namanya Nabi Isa. Allah memerintahkan Nabi Isa untuk mensiarkan ajaran-ajaran Allah, justru kebalik. Orang-orang itu tidak menyembah Allah, justru menyembah Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa mukjizatnya terlalu luar biasa. Makanya besok Nabi Isa itu akan diaudit oleh Allah. Isa, karepmu ki kepiye? Tak kon ngajak wong nyembah aku, malah wong kuwi nyembah awakmu. Kuwi jenenge jaga sembung makan nasi pinco, enggak nyambung, Cuk. Nabi Muhammad itu, mohon maaf, mukjizatnya biasa-biasa saja. Istrinya meninggal, dia nangis, sedih, karena manusia biasa yang mempunyai sifat yang luar biasa. Nabi Muhammad saja istrinya meninggal, galau nangis. Kok kamu jomblo happy? Goblok, goblok. Maka kalian harus tahu, Allah itu menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan manusia. Malah nangis. Tuku bawang garu merica, wis kebatut sayang mau dianggap konco. Loro hatiku. Terus akhirnya rapi, umurmu piro? 23. Oh iya, orangmu tua banget. Terus kamu kira ngombe susu, kayak susu gitu ya. Itu di kowe. Kok goblokmu kan? Ya wis. Tanda-tanda ke jomblo semua dari dia. Moga-moga bojomu ayu, amin. Orang tua anak 15. Saya itu tidak pernah minum susu, deh. Ya kopi saja, nggak usah pakai gula.
Kalau ada kopi susu dijajar gini saya bingung, kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turun. Makanya kalau saya dikasih kopi susu biasanya tak akan kopi ini tahu susu ini tak ajak lagi. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Saya sering mengatakan jadi pejabat itu seperti dandim, bupati, lurah, itu seperti gula di dalam kopi. Kopi itu tanpa gula rasanya pahit, dikasih gula rasanya manis. Tapi begitu kopi dikasih gula, yang dipuji gulanya apa kopinya? Enak kopinya, nggak pernah dipuji enak gulanya. Enggak. Maka jadi pejabat, jadi Bu Lurah kayak Bu Siti Itis. Kayak Bu Siti itu seperti gula di dalam kopi, ada rasanya namun tidak pernah diperhatikan keberadaannya. Lagu saya ini kayak acar di nasi goreng. Oh no, terus ambil penting. Nabi Muhammad mukjizatnya biasa-biasa saja, dan yang dilakukan itu tangible, terukur, wujudnya nyata, rasional. Pulang dari perang Uhud kalah. Saya haji tahun 2017 itu masuk ke salah satu gua yang lebarnya cuma 1 meter, memanjang, baunya harum. Ternyata gua ini dijadikan tempat bersembunyi Rasulullah ketika Jabal Uhud perang kalah. Beliau lari ke gua ini. Luasnya cuma 1 meter tapi panjang, baunya harum. Saya tanya sama orang di situ, ini bau harumnya dari mana? Bau harum ini dari darahnya Rasulullah Muhammad SAW yang menetes ketika saat itu, dan sampai hari ini baunya masih harum. Maka lumrah ketika dikatakan khairul bariyah nadroh ilaiha, manusia yang paling baik dan paling enak untuk dipandang, darah yang menetes sekian tahun yang lalu sampai hari ini masih membuat gua itu menjadi harum. Ketika perang dari Jabal Uhud kalah, Nabi Muhammad bersedih. Modal perang habis, sahabat banyak yang meninggal. Malaikat Jibril datang. Muhammad, saya lihat dari kejauhan kamu andilau. Apa itu antara dilema dan galau? Saya lihat kamu menangis. Kenapa kamu menangis, wahai Muhammad? Saya bersedih, wahai Jibril. Perang kalah, modal perang habis, sahabat banyak yang mati. Apa kata Jibril? Muhammad, kalau kamu menghendaki, kita berdoa Jabal Uhud itu kita jadikan gunung emas. Apa jawaban Muhammad? Rausah, saya nggak mau. Kenapa? Karena kalau sampai ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, hari ini di Purworejo orang-orang yang susah nggak punya uang pasti lari ke Merapi kemudian berdoa, ya Allah, jadikanlah gunung Merapi menjadi gunung emas. Kanjeng Nabi tidak melakukan itu saja, kejadian di Purworejo. Apalagi kalau Kanjeng Nabi melakukan itu, tahu-tahu jumeneng noto jadi rojo, bakul angkringan munggah balik bro. Maka ibu bapak rahimakumullah, ladina liman la aklala. Ketika kemudian saya banyak diskusi dengan Deddy Corbuzier waktu itu, dia mengatakan sama saya begini, bro, kalau saya merasa ajaran agamamu itu tidak rasional. Dia bilang seperti itu, ajaran agamamu itu tidak rasional. Kenapa bro? Coba tadi malam saya baca Quran, kata dia. Ini belum masuk Islam posisinya. Semalam saya baca Quran, banyak ajaran-ajaran Quran yang menurut saya tidak rasional. Nabi Musa membelah lautan, Nabi Muhammad bahkan bisa naik ke langit ke-7. Ini menurut saya irasional, tidak masuk akal. Apa jawaban kamu, katanya? Ini dia bertanya dalam keadaan kita syuting YouTubean yang bisa anda lihat di channelnya Mas Deddy Corbuzier, Master Corbuzier. Waktu itu begitu kita posting di YouTube langsung trending nomor 1. Waktu itu saya jawab, waduh kalau saya nggak bisa jawab bahaya. Masa gondrong kalah dengan botak?
Pertanyaan orang ini selama ini sangat-sangat cerdas. Kenapa? Karena Master Dedi itu merupakan lulusan S3 luar negeri. Gelarnya pun PhD, filosofi doktor. Sementara dia belajar agama hanya dengan saya yang lulusan S1. Itu pun ijazah tidak saya ambil. Kenapa? Karena saya malu kuliah 4 tahun gelarnya SAG. Sarjana agak gimana gitu. Ini manusia super cerdas. Saking cerdasnya dia pernah menjadi the best magician in the world 2 kali di Amerika. Pemenangnya Dedi 2 kali berturut-turut. Saking cerdasnya rambut pun tidak berani tumbuh di kepalanya. Makanya dia paling marah kalau saya telepon, bro ada tawaran iklan apa? Sampo, matamu. Saya ingat betul dia, Jumatan di Bintaro, saya pakai kopiah, Dedi nggak pakai kopiah. Pulang dari masjid, wartawan tanya, kenapa Mas Dedi nggak pakai kopiah kayak Gus Miftah? Kan itu nggak wajib, cuma budaya saja, jawab Dedi. Tapi Mas Dedi harus tahu, kata wartawan. Kenapa Mbak? Fungsi kopiah itu untuk nyegat rambut supaya tidak masuk jidat. Nggak mau pakai wartawannya bosok. Kasih dijegat, iya apa nih? Rambut yang duwe lah. Waktu itu jawaban saya apa? Saya berpikir sejenak, kemudian saya jawab. Coba sebelum saya jawab, kamu jawab pertanyaan saya. Ya, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Saya bilang sama dia. Jawaban Dedi sama dengan jawaban orang Wonoroto. Cinta itu dari mata turun ke hati. Saya bilang, Anda salah. Loh, salah gimana? Bagaimana saya bisa mencintai seseorang sementara mata saya tidak melihat? Dia bilang. Apa jawaban saya waktu itu? Kalau Anda mengatakan cinta itu dari mata turun ke hati, bagi saya salah. Yang benar, cinta itu dari hati naik ke mata. Kok begitu? Iya. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, maka selamanya kamu tidak akan pernah mencintai Allah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Allah. Dia masih bingung. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti matamu tidak akan pernah mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Rasulullah. Dia masih bingung. Saya tekankan yang ketiga, bro, kalau cinta itu turun ke hati, berarti orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta tidak pernah melihat pasangannya. Tetapi karena cinta itu dari hati naik ke mata, mohon maaf, orang buta yang tidak pernah melihat pasangannya bisa menikah. Dan apa yang terjadi? Matang. Kenapa? Karena hatinya cinta. Saya punya banyak kawan yang matanya tidak bisa melihat, menikah dengan orang yang juga tidak melihat. Kan matanya nggak pernah melihat. Kenapa kok bisa? Karena hatinya sudah tumbuh rasa cinta. Bahkan soal bercinta, Beb Gasim ini kalah dengan orang buta. Orang buta itu bercintanya 2 jam 3 menit. 2 jam cari lubangnya, 3 menit mainnya. Werong paham. Ini arahnya mau saya bawa kemana? Saya bilang sama Dedi, bro, ayat pertama yang diterimakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW bunyinya adalah Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Iqra itu intelektualitas, bismi rabbik itu spiritualitas. Saya sering mengatakan, apa bedanya orang NU dengan Muhammadiyah? Orang NU dan Muhammadiyah itu bedanya satu. Kalau orang NU biasa nih gede hati nih, ya orang Muhammadiyah biasa nih gede akalnya kok ndase kepiye ta? Ndas-ndasi wong Muhammadiyah goblok. Akale. Gak ngomong mantap banget, ndase.
perintah. Mereka melaksanakan perintah cukup dengan menggunakan hati. Ayo tahlilan, enggih, dirasake saja. Saya sering mengatakan begini, bedanya wong NU karo Muhammadiyah. Lah wong NU kuwi disuguh kopi, ora kakean takon. Monggo Gus diombe, yo. Pripun rasane? Sangit. Bila orang non NU dikasih kopi, ayo diminum kopinya, pasti tanya, kopi ini ono gulane apa ora? Kalau orang NU, ayo sholawatan, nggih. Orang non NU, ayo sholawatan, ono dalile apa ora? Itu bedanya. Ayo tahlilan, oke. Kelompok minhum, ayo tahlilan, dalile apa? Ayo ziarah kubur, oke. Orang minhum, ayo ziarah kubur, dalile apa? Bahkan sampai tahlil ngobahin das, wae takoni dasare apa? Kok orang NU kalau membaca tahlil dasnya diubah-ubah ini dalile apa? Ora ngajar tapi. Tapi memang saya akui orang NU itu kalau membaca tahlil kepalanya digerak-gerakkan. Ono sing manduk-manduk afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Ada sing miring ya ono afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sing kaya entung ya ono ndilor iki. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha sing compet ya ana dikri marang anakku lah ada sing mantap ya ana dikri walam annahu la ilaha illallah. Ini siapa? Siti Maryam sebelum pemilihan. Sing kemayune pol ya ana. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu biasanya jomblo nggak dapat jodoh. Oh ya menurut sing takoni aku, angson apa mboten Gus? Tak jawab, entuk. Alasannya apa? Ya jangan apa wong das-dase dhewe. Dia nggak boleh itu membaca tahlil karo ngobahin dase kancane. Tahu dulu dikri walau mana aku lah ilah. Apa takoni dasar, takoni tahlil. Saya habis sholat Jumat di UGM. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kebiasaan saya afsus salam bainakum. Di watannya tak salam. Di UGM tanganku ditamplek. Haram, ya Allah. Contohnya atas. Jadi anggota keraton asu sejagat. Tamplek. Selesai sholat, saya pulang di depan masjid UGM, ditanya sama jamaah saya, Abah, kenapa tangannya dipukul? Katanya salaman habis sholat hukumnya haram. Sebenarnya boleh nggak kita salaman selepas sholat? Boleh. Ada dalilnya? Ada. Hadis apa ayat? Hadis. Riwayat siapa? Rawahu Tirmidzi. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum qabla ayyatafarraqu. Tidaklah dua orang Islam bertemu kemudian saling berjabat, Allah akan mengampuni dosa-dosanya sampai mereka berpisah. Orang itu aneh. Habis sholat salaman tanya dalil, tapi habis sholat buka HP gak tanya dalil. Habis sholat buka HP tanpa dalil dilakukan. Ini habis sholat salaman kok tidak takon dalil. Makanya kalau saya ditanya boleh nggak salaman habis sholat? Boleh. Ya nggak boleh itu salaman di dalam sholat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Monggo bulurah.
Oh, bar salat pendeli-pendelian yang oleh kok. Umpamanya samping ku 65. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini orang selepas sholat. Lucu gitu. Gara-gara HP santri saya nggak jadi sholat Jumat. Gara-gara sholat Jumat, begitu mau sholat imamnya tengok ke belakang, dia bilang sawu sufufakum bis sholat, luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Imamnya nambahin, tolong yang bawa HP pateni. Itu pulang saya tanya keesokan harinya, kenapa kamu tadi pulang gak ikut Jumatan? Gimana imamnya galak ya? Galak gimana? Imamnya bilang saya bawa HP pateni. Dan saya bawa HP gitu. Gimana saya dipateni, saya pulang saja. Sama tetangga saya kerja di Jakarta, orang Jogja. Sampai Jakarta kirim menggelandang. Karena yang salah doa ibunya. Anaknya bilang sama ibunya, ibu tolong doakan saya mau kerja di Jakarta. Ibunya bilang, yole tak dongake, moga-moga di Jakarta rono apa-apa. Sampai Jakarta saya itu apa-apa. Aduh soalnya gosok. Jadi jawaban saya ke Dedi waktu itu, kenapa saya menggunakan analogi itu? Karena orang belajar agama itu yang benar, akal mengikuti hati atau hati mengikuti akal? Hati mengikuti akal. Salah, goblok. Kalau hati mengikuti akal, kamu gak akan percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Yang benar itu akal mengikuti hati. Banter salah, jomblo. Bagaimana kok menangnya salah kok bengok? Belajar agama itu yang benar, akal yang mengikuti hati. Imamnya itu hati, bukan akal. Kalau orang belajar agama hati yang mengikuti akal, selamanya kamu gak percaya dengan Tuhan. Karena Tuhan itu intangible, gak kelihatan. Karena ajaran agama banyak yang tidak rasional. Saya jawab sama Dedi, kenapa ajaran agama itu banyak yang tidak rasional? Karena itulah bedanya agama dengan ilmu pengetahuan. Kalau semua agama bisa dirasionalkan, berarti nggak ada bedanya agama dengan ilmu pengetahuan. Maka harus beda. Maka ya rahimakumullah, disinilah pentingnya ngaji dengan sanad ilmu yang benar. Maka Rasulullah mengatakan, alaikum bimujalasatil ulama. Ketemu dengan ulama, ketemu dengan kiai. Mila bulurah bener, bulurah itis. Kok fotonya beda ras ini? Ngomong ya. Gak apa-apa bulurah kalau dianggap gemuk. Kalau kamu dibilang dasar bulurah gemuk, kamu jawab gak apa-apa. Aku lemu mergo mangan sego. Daripada awakmu puru gaweane mangan konco. Ya. Yes, orang bisa tak boleh ngasih. Yuk, mak gawe. Heran lah. Oh ya orang mantu-mantu kok. Ayo, jaluk soal model nopo lawas nopanya. Turun dari. Apa? Kamar bujo. Apa? Kampanye nomor terjanji. Yen aku sebentar suwe-suwe rumah. Nuruti kekarapanmu sak wayah-wayah. Biar wis wanti-wanti aja mlebu muri. Ya lagu apa kowe? Aku ngerti lagumu apa? Balungan kiri. Apa? Pamer bojo? Citra? Tekan tolong cawat? Mundur alon-alon? Itu lagunya tentara. Aku ngangsur alon mergo sadar aku sapa dadi tentara gajine ra sepira.
lagi tetap mundur alon-alon. Aku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Awake dhewe yo beda ngaji alon. Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa-apa. Aku ngaji kamu gak usah terlalu semangat, aku gak jelas. Kau waket tau. Kalau saya ngeliatin mundur. Guys yo, ditinggal rapi yo, tadi selamat yo. Weh, cekal mikir, adonan HP wae, HP-nya krosong banget. Hati-hati, sekarang penuh penyebaran virus corona itu berangkat dari HP Cina. Ini kalau dilihat ibu-ibu di sini banyak yang corona, komunitas rondo mempesona. Kalau dia koperasi, komunitas pecinta rondo anak siji. Los rewel. Semoga sing jomblo dan rapi kabeh. Gue malah galau. Cewek kira sama mikir. Nanti lah bedanya cewek kalau sound system. Bedanya TV sound system diragati oke, kita ujungin cewek diragati oke, kita kancane. Malah galau. Cintamu seperti G30 SPKI. Apa isinya penuh dengan pengkhianatan. Ambiar. Sing itu ya jawab daripada awakmu cintamu kayak KFC pokok-pokoknya cabangin. Hatiku rasane lara. Ayo. Sesuk aku ning surga sing ngancani awakmu kabeh. Hadro. Nek yo kuwi ning surga aku kelan ro bidadari awakmu hadro wae. Jadi aku kelan ketok. Ya. Ada telat ya. Kita bilang dua aja merongos dia. Baik, lawang lanang rupane elek per bojone ayu. Contohnya anaknya Nabi Adam Qabil karo Habil kan kawin silang. Sing lanang ganteng sing wedok elek. Lah sing lanang elek sing wedok yo kan rupamu elek, ha. Insyaallah sesuk bojomu remo. Amin. Ya, terus sampe nyanyi iki tak buat hadro wae, ngeplaki hadro wae. Ngomong ngeplaki hadro dhewe ngeplaki bom. Gue nganti ya backing vokal ya, backdrop. Sallu ala Nabi Muhammad. Hatiku rasane lara, nyawang konco atau karo agama. Guru ya di
bukan wae men kaya kendang. Kok malah kandut ngopo? Apa dibalik? Aku nek udah buka kowe ngaji ning kene. Salah, mau lahir wis salah kok. Nama dhisik. Bang sing banter. Sing bang wae banter selawatan dongane muga-muga rezekine lancar. Amin. Ya Allah mulai mateng. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al rahim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hatiku rasane lara nyawang kowe rapi karo wong liya nangis ketik eloku remo ajur rasaku kowe teko ninggal aku. Apa iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane kudu kuat hatiku kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku. Sholawat ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al rahim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin kamu menang ya. Asal ngomong gue itu bujuk sok nyanyi. Dia kan nyanyi nggak kayak fals kok. Nggak punya kali malah keliru. Jadi mana mau main? Ya, kau mulai rapi. Ya. Ngaji sih. Latihan nih. Bengok lumpur Bulurah gimana? Arep Mejang kepala desa Wonoroto Itis Mairam moga-moga Bulurah panjang umur ya sambil nyomati Bulurah boleh diri kamu lebih lagi, muka-muka lebih surga di sini. Amin. Mangkat para pengajian. Para pengajian ada pengumuman yang masih innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia vokalisasi suaranya fals. Saya kreatif nih lagu katanya nomor janji selawati orang apa-apa. Katanya nengawi mado janjimu selawati Rabbi ya Rabbi sholli ala Muhammad Rabbi ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya Rabbi balighul wasilah ya Rabbi khusabil fadilah Rabbi ya Rabbi sholli ala Muhammad Rabbi ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allah ya Rabbi sholli alaihi wasallim alaihi wasallim. Malaikat ini bengok kamu orang gaul sih tidak dikit
Semua pikir, mau pikir ini ngapa malah kami baik. Serawak. Udah mbak-mbak nyanyikan lagu untuk bangsa. Doakan ayah, doakan ibu, relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu juga restumu, majulah ibadah istikharahmu calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan. Perdalamlah agama dan pendidikan, jangan hiraukan godaan si setan. Doa yuk terus, doa singkirkan mantan, kikislah habis semua para penggembalan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Untung orang buat di sini, Allah. Teruskanlah perjuangan demi halalkan, kau rela berkorban. Demi halalkan, kau rela berkorban. Lagi lagu ini beda, lagu ini Kristus gitu. Uribe nunungi rasa tambayan iman, sabar narimo najan pas-pasan, randuwe bojo iso sabunan matanya amaran bosok matanya sabu lamaran orang sabu sak kabeh. Kamu masih nangis? Oh, biar boleh nggak ya baru nangis. Saya baru bulan pengajian negeri, luar biasa, ngono nawar. Luar biasa kenyang. Dulu langsung mikir, gacor. Bu Lurah dan bapak pejabat yang saya muliakan, saya mau ngaji nasihati dengan menjadi pejabat, pemimpin, pelayan rakyat dengan menggunakan the power of love, kekuatan cinta. Cici matamu cinta. Orang di sini mau apa? Tak buka minta, kan aku isin. Kenapa di sini tak salah tuh? Ini orang di sini, aku malu. Kamu sakit kakek malah orang di sini. Tapi badokan. Salah satu tokoh perempuan, karena rohnya perempuan ini, yang senantiasa mengumandangkan kalimat cinta, atau dalam bahasanya, bahasa lain kita mengenal dengan istilah mahabbah, adalah seorang tokoh sufi perempuan namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah ini, mohon maaf, tokoh sufi perempuan yang menggelorakan tasawuf cinta, yang dalam beberapa riwayat disebutkan malaikat pun ketika Rabi'ah al-Adawiyah ini mati, tanya Rabi'ah saja susah. Jadi ceritanya Rabi'ah al-Adawiyah itu mati dikubur, datangi Munkar Nakir, ditanya man robbuka. Mendengar pertanyaan ini Rabi'ah itu nangis. Yo ngalah Gusti, Gusti aku ki tokoh sufi, kok mau ditakoni pertanyaan kaya ngono. Gusti Allahmu sapa? Kok malaikate goblok mentok Gusti. Nangis Rabi'ah al-Adawiyah. Lha wong-wong sesuk ki ngalim, kadang-kadang malaikat itu mumet takon karo wong alim.
Malaikat itu sifatnya mau manut, layak sunama amal Allah. Dia tidak bisa berpikir macam-macam. Yo kon nyekso wong nyekso wong, ngedum rezeki. Kon sujud, takon nulis. Kalau sesuk awakmu ra pengen takon mun kanake apa, ya ta? Bisa kowe mati dibungkus godhong gedang. Lu kira takone dikira lontong. Tapi mereka ini lontongnya selawatan. Randu ibu coba iso sabun tapi nggak. Sedih apa ini lah. Tahu kali ya. Siang malam matamu. Rabi'ah al-Adawiyah ini satu malam dia keluar dari rumahnya Bu Lurah, membawa obor dan membawa ember. Obor berisi api, ember berisi air. Dia keluar dari rumahnya, kemudian dia mengatakan kepada umatnya, rakyatnya, kalian semua lihatlah, malam hari ini akan kubakar nikmatnya sorga dengan obor yang ada di tangan kananku, dan malam hari ini akan kusiram panasnya api neraka dengan ember yang ada di tangan kiriku. Karena waktu itu Rabi'ah al-Adawiyah itu jengah. Orang-orang nyembah Allah dikarenakan hanya karena dua hal. Yang pertama karena berharap masuk surga, yang kedua karena takut dengan neraka. Makanya coro Abu Nawas lucu meneh ketika orang-orang melakukan ibadah hanya karena berharap surga atau karena takut dengan neraka. Abu Nawas malah dilemeng. Apa kata Abu Nawas? Illa hilastulil firdaus si ahla wala aqwa ala naril ya ini nyindir awake dhewe niku Abu Nawas. Gusti, kula niku mboten pantes kan surga. Gusti, tapi kula mboten kuat wonten neraka. Lah Gusti oleh kula tak takoni, karepmu apa? Ning surga ora pantes, ning neraka ora kuat. Manggonmu ngendi? Ini sindiran. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita melakukan apapun, entah itu pengabdian, entah itu ibadah, itu biasanya tujuannya cuma dua. Kalau ibadah, surga neraka. Kalau pengabdian, biasanya reward dan punishment. Kalau Bu Lurah melakukan kerja sebagai pejabat lurah, karena reward dan punishment berat Bu Lurah. Dan Bu Lurah harus tahu, hari ini lurah se-Indonesia yang ditangkap sama polisi dan jaksa berjumlah 700 kepala desa. Dosane apa? Karena kesalahan manajemen tentang dana desa. Dana desa yang seharusnya dikelola untuk kemaslahatan masyarakat desa malah diuntal karo kepala desa. Sing nguntal dana desa itu namanya bukan kepala desa tapi kepala dosa. Siti Maryam no. Aja nganti Bu Itis. Urung ngeceretok. Aku ngomong ini ben Bu Siti selamat. Apa artinya saya diundang pengajarannya muji-muji akhirnya melebu ning kunjaran? Ya aja nganti kok. Men Bu Siti, saya nggak mau Bu Siti Maryam jadi lurah nomor 701. Konsepnya apa? Mahabbah. Saya jadi lurah karena rasa cinta saya dengan Allah. Saya jadi lurah karena saya cinta saya dengan negara. Selesai. Maka kalau orang-orang itu beribadahnya berharap pahala, takut karena neraka dan lain sebagainya, cukup saya sampaikan, ad-dunya darul amal la jazaa wal akhiratu darul jazaa la amal. Dunia itu darul amal, ladangnya amal, la jazaa. Tidak ada balasan di dunia ini, nggak ada. Kamu berbuat baik, kebaikanmu tidak akan dibalas di dunia. Kamu berbuat dosa, balasan dosamu tidak ditampakkan di dunia. Kenapa? Karena dunia ini tidak mampu menampung balasan dosa dan balasan pahala. Tidak mampu. Jadi ada
Jumatan dhisik Ahmed ganteng. Dasare rupamu merongos, mulai Jumatan tetap merongos. Karena darul amal la jazaa. Dunia ini tidak mampu menampung kebaikan-kebaikan. Contoh begini, kalau dunia ini mampu menampung balasan dari Allah, orang yang sholat jenazah pahalanya apa? Mendapatkan gunung, mendapatkan emas sebesar gunung. Berarti wong sak meneng bari sing paling ke gunung Aceh sapa? Mbah Kaum, Mbah Mudin. Masih paling muka. Tapi wong iki lho mantu Mudin dia ora tau bangga. Lagi mantu polisi apa tentara bangga. Mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Tentara. Mantumu sapa? Padahal polisi penting, tentara penting, Mudin ora kalah penting. Ayo polisi karo tentara mati sing bungkus sapa? Polisi tentara mati sing bungkus Mudin, Mudin mati bungkus dhewe. Kaya ngono menyia-nyiakan Mudin. Terus meneh awakmu ge mantu-mantu. Mantumu sapa? Mudin. Oh. Tugasnya apa? Bungkus jenazah. Iso mbok dengan modal saiki tak bungkus. Aku ora seneng lah Mbak Mudin iki dirembak. Sarane nglinteng amene Mbak. Undune babulan. Sarune gajah buku. Mbak sarune ora belalai. Belalainya gondrong mata. Gorengnya di semua. Ini Bang Mudin. Ini Bang Mudin nih. Terima kasih Bandung loh. Jadi kalau Anda berharap mendapatkan kebaikan, balasan kebaikan di dunia itu gak akan dapat. Orang iso. Orang yang sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak pasir di lautan. Bila umpama diketoknya ning dosa, ning dunya, rebutan pasir aku malah bebasin. Ayo. Iya, Cak. Dan balasan keburukan dosa juga tidak ditampakkan di dunia. Contoh, orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka Allah akan menyiksa yang bersangkutan dengan memasukkan rantai dari api, dimasukkan dari mulutnya keluar dari tubuhnya. Dan ketika satu biji rantai dilemparkan ke dunia, akan hangus dunia beserta isinya. Ayo, sekian banyak orang yang meninggalkan sholat, nggak ditampakkan di dunia. Kalau kemudian kita berbuat baik, rasanya kok nyaman mendapatkan kebaikan, itu belum pahala, itu baru baunya pahala, disebutkan sebagai rihul qabul. Umpamane bulura bar pengajian kalau segini lancar, itu bukan pahala, tapi baru baunya pahala. Bersedekah kok ndelok segini tambah oke, kuwi jenenge baunya pahala, belum pahala. Demikian juga sebaliknya, kamu berbuat dosa kemudian mendapatkan kemadharatan, itu belum balasan, baru baunya. Umpamanya kowe bareng lonte, umpamanya kowe mulai, kowe ngulung panas, iya, kena raja singa, itu belum balasan, tapi itu baru baunya siksa. Belum siksa, baunya saja lorok, apa meneh siksa. Maka disinilah kita ditawarkan, kata Rabi'ah Al-Adawiyah, lakukan semua apa yang kamu lakukan dengan konsep mahabbah, dadi dandim karena rasa cinta. Aku lak ngaji lah mergo rasa cinta, mending turu ning omah karo bojoku. Kula niku lak ngaji, kaya iki kula mangkat ngaji terakhir tuh, saya berangkat tanggal 25 Januari ke Taiwan, Hong Kong, pas rame-ramenya virus corona. Jadi tanya sama orang Hong Kong, apa penyebab virus corona? Penyebab virus corona itu adalah cangkem celutak.
Lah iya kan ngerti kampret diuntal, cebong diuntal. Jadi ternyata kampret dan cebong itu di mana-mana bikin masalah. Munculnya virus corona itu mergo cangkem celutak, ada transfer penyakit dari kelelawar ke manusia. Gara-gara dikonsumsi jadikan sop dimakan oleh manusia. Milo penyakitnya kelelawar dari penyakitnya menungso, bila cangkem celutak. Maka kenapa dalam Al-Maidah itu soal makanan diatur oleh Islam. Indahnya Islam sampai makanan pun diatur. Ada yang diharamkan, ada yang dihalalkan. Sesuatu yang diharamkan oleh Al-Quran pasti mengandung kemadharatan. Sesuatu yang diperbolehkan pasti mengandung kebaikan. Ngono dadak mau lawan. Padha pulura. Jenengan sesuai dengan teks selamat. Neko-neko orang selamat. Inilah kenapa kemudian Ibnu Athaillah mengatakan arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Urip kuwi ora usah kakean ngatur. Wong urip kuwi wis ana sing ngatur, menungso sak mati yo nderek aturan. Ora usah kakean ngatur. Lurah kuwi aturane mengabdi. Ora usah neko-neko. Lah jenengan dadi lurah Wonorejo pengen sugih ngimpi Bu Lurah. Lurah kuwi gajine mung 3 juta. Mila dadi lurah kuwi golek jeneng ora golek jenang. Semua dari bakal sugih. Tetapi ketika Bu Lurah mengabdi sebagai kepala desa, disitulah kemudian mekanismenya Allah berjalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Gajine ra sok pira ndelalah rezekine ana wae. Mila awakku sing jomblo-jomblo kuwi, senajan kowe ora duwe pekerjaan, senajan kowe ora duwe gaji, nglamar karo calon bojomu kok ditolak ora tuwa jawaban. Kowe duwe gaji dereng. Kok kowe wani nglamar anakku? Nyuwun sewu Bapak, kula dereng duwe gaji tapi kula gak ada rezeki. Apa bedane gaji karo rezeki? Gaji mergo pekerjaan, rezeki mergo dijamin karo pangeran. Gaji itu bulanan, rezeki sak wayah-wayah. Titik oke gaji mergo sambut gawene kepempeng, titik oke rezeki mergo cedak karo pangeran. Mila nyuwun sewu, kula wani ngrabi anake jenengan modale iman. Kok iman? Iya, karena Gus Miftah sebaik-baik harta bagi orang Islam adalah iman. Kok mertuamu? Aku gak percaya. Jawaban musyrik modal. Oh, santai banget bro. Jangan dia. Rezekimu dijamin kalau Gusti Allah. Masa kowe kalah karo entong. Entong ngene jero godhong gedang ra tau metu saka godhong dibuka lemu. Ora entong kok urung. Kok menentong kok setel. Kalau ngono soal pertama, salam mertua, jangan kudu paham. Wong rabi ku mbukake dalan loro. Apa pilih? Siji dalan rezeki, nomor 2 dalan bayi. Oke. Pak Jajal. Terus kamu pas-pasan yang jajal. BPS. Mahabbah, rasa cinta. Jadi Bu Lurah mangkat saka omahku kepenak. Mila Bu Lurah kudu paham. Lurah sing paling apik wis sak donya mung siji. Arane Lurah Bodro Moyo. Lurah Bodro Moyo niku sinten? Semar. Lurah sing paling apik. Kanggo ora cara wayang yo Janaka lah. Saiki insyaallah kae boleh dawa. Boleh dewa kok boleh dawa. Piye niku Semar? Tak terangke. Ayo, bar selawatan. Yang kakak ibu aku ora ngombe iki, yang itu. Karena kamu aku lho kok. Mental miskin. Ya selawatan ya. Kita terakhir. Gak ada HP? Gak ada HP ini saya duduk flashnya. Ada? Coba HP-nya flashnya semuanya dihidupkan coba. Saya pengen lihat. Bu Lurah lampunya patah limon Bu Lurah. Kalau sama mati Bu Lurah mau patah di bilik.
semuanya diangkat. Lampu-lampu mata ini suatu sematang mata ini lampu sih. Sistem mata ini lampunya mata ini lampu satu ini selawatan deh, selawatan deh. Semuanya diangkat. Kita go HP cangkemnya merenges. Katanya HP ini cross kayaknya. Flashnya lagi. Semuanya diangkat. Yang tinggi digerakkan ke arah kanan. Sholli wa sallim daiman ala madha. Sholli iman ala madha wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Sholli wa sallim iman ala madha. Sholli wa
ini. Kok lurah hilang? Lesu. Mulai rumah orang nyamplok. Orang dilapor ke polisi. Dugaan pelanggaran KUHP pasal 378 penipuan. Amplopnya dikurangi, lapor ke mana? 335 perbuatan tidak menyenangkan. Ya, ini katakan dulu malah minggat itu dia. Nonton YouTube. Burulah, Rene ya. Oh, hilang juga. Yo. Ini beda lu lanang karo wong wedok ora perlu delok wong suarane beda. Langsung. Yes. Pengalaman mantan. Iya sih lah jadi gratis ya, anak wis tua ya beda. Iya. Ini coba coba. Saya kasihnya putih, tapi gara-gara nguyuh ning isor tiang listrik, ora coba. Tutup-tutupnya tiang listrik dalam komputer. Terang ini penting dan berurai selamat, amin. Kepala Desa Wonoroto. Soalnya lah tak terangnya sing bener kok khawatir sudah di kerajaan. Keraton Asu sesuatu. Ini berurai tak ada nih. Kirain berangkat kayak aku. Namanya budak kayak Marsanda lagi. Istiwa ya Markaban. Oh, ada bisnis atau budak? Kenapa mau gelar fisiknya sebenarnya gelar hati ini budak ini. Gelar hati ini gini. Pengen kui bebas, pengen kui bebas, pengen kui bebas. Pengen bebas tapi wong edan. Lurah, tangan ini, lurah, Bodrono ya Semar. Tangan ini, tongkatnya Pak Cemot. Ini tongkat warisannya almarhum Genrus Susmono. Kalau tak nggon tangguh, nak pulau ngaji no pahalanya muka-muka no jariah atau Genrus. Amin. Kalau Lurah pengen lihat jariah apa ya memang aku apa. Apa? Kacamata siapa? Ya, kamu nafsu amat sama mereka. Kacamata saya ini, kemarin saya umroh pakai kacamata bawa tongkat sampai Bandara Jeddah, polisinya itu, tolong orang ini dikasih jalan. Dalam bandara saya tanya, Pak Polisi, kenapa saya datang semua orang disuruh minggir? Jelas ada orang buta lewat. Saya itu pakai kacamata ini karena kebiasaan saya ngaji di klub malam di kafe, bukan untuk menutupi pandangan. Salah. Kenapa saya kacamata hitam? Supaya kalau ada seks, ada yang seksi saya ngelirik matanya tidak kelihatan. Rungokno bululah, wong lanang iki lak ndelok wong wedok ning jalan, ayu. Wow. Nek ngomong ketemu bojone gue. Jadi wong wedok luwih ampuh daripada wong lanang. Wong lanang debat karo wong wedok iso menang ampuh. Iso imbangnya wis hebat. Oh menang wedok kok lurah. Ora kandhane iki ora. Aku ngerti ora iki duit. Apa musnah. Semar niku tangane Menteri. Niki mungkin tak dari filosofi nih. Semar tangane nduding mendhuwur niki lho. Niki ingkang dipun wastani hablum minan nas, hablum minallah. Mlebune nafas diniati tobat lan taat marang Gusti Allah. Allah, 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 Allah. Tangan Semar siji niki nang ndi? Ning mburi. Lah tangan pun ning mburi sing kelimik sapa? Kalau penyanyi berarti
Tangane Semar sing mburi niku bulurane kon nduding mengisor apa ngantuk nang dhuwur? Ngantuk ini apa nduding mengisor? Ngene apa ngene? Ngene iki apa? Tangane Semar sing mburi niku nduding mengisor apa ngantuk nang dhuwur? Sing bener niku nduding mengisor. Kula tau diskusi kali iki mantap Sudarsono kali iki Indro Susmono. Tangane Semar niku nduding mengisor. Niki ingkang dipun wastani hablum minan nas. Metune napas diniati raga nguntungi wong liya minimal orang rugeki wong liya. Mila Al-Qur'an dawuh, "Duribat alaihim dillatu aina ma sukifu illa bihablin minallah." Illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Dimanapun manusia berada, dia akan tertimpa kehinaan kecuali melakukan dua hal. Hablum minallah, dadi lurah. Aku dadi lurah, kuwi dikersake karo Allah. Buktine apa? Kata sing duwe kersa pengen dadi lurah. Lah Allah mboten ngersake ya ora bakal dadi. Tawene contoh lurah. Teng Madiun niku laki-lakinya incumbent. Arep nyalon ra duwe musuh. Bojone dipasang kon nyalon. Sing lanang ngalor idul kampanye, pasang gambar. Wah, medeni. Mandur wit klopo tukule gambar calon lurah. Mandur pelem tukule gambar calon lurah. Sampai setan itu kabeh gumun delok gambari calon lurah. Cangkeme mrenges lah mingkem-mingkem. Ngomong padha karo iki tak ajar iki mrenges. Fotone sing kuwi ngono. Terus rewel. Iki ngalor idul kampanye. Pilih saya, pilih saya, pilih. Sing wedok mau ning omah. Masak, umbah-umbah, wong wedok ora ngomong. Dipasang itu namung apa ya istilah Jawa? Untung. Supaya ana lawane. Begitu hari H pemilihan, apa yang terjadi? Sing wedok suarane luwih akeh timbang sing lanang. Soalnya apa? Timbal sakit. Itulah esensi dari kita doa Allahumma la mani alima aqaita wa la mu'tiya lima manata. Kalau Allah sudah menghendaki, enteng. Dan ingat, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya. Allah mampu melakukan apapun. Allah mampu menjadikan orang miskin jadi kaya. Contohnya siapa nih? Saklabah. Allah mampu menjadikan orang biasa jadi raja. Siapa? Siapa? Roto. Lah ngarso dalem iki cetok. Sayyidin Panoto Gomo. Lah si Toto ku cetok Sayyidin Panoto Sanggomo. Lah nyatane karo ratune ora rabi yo selingkuhan kok. Sanggomo to. Aku isin lah tadi janjine aku isin. Tidak bisa deteksi dini. Sayyidin Panoto Sanggomo. Ono ae. Utang ini akan saya bayar. Kalau matamu utang angkringan orang mau bayar. Banyak bayarannya sepuluh. Kalau kamu mau berulah kau nambahi. Allah mampu menjadikan orang miskin jadi kaya. Salah bah. Allah mampu menjadikan orang kaya menjadi jatuh miskin. Korun. Allah mampu menjadikan orang biasa jadi raja. Daud. Allah mampu menjadikan raja jatuh terhina. Sopo Fir'aun. Bahkan Fir'aun itu belurah. Wong sing ra tahu sililitan. Fir'aun itu tahu sililitan pisan. Miso-miso. Ya, cok sililitan. Akhirnya Allah mengutus malaikat kan dandani untune Fir'aun. Malaikat lah takon. Gusti, napa kok kula dadak dandani untune Fir'aun? Dandanono sing rapi, mosok ngaku Gusti Allah kok cangkeme sililitan. Pantes. Mila Fir'aun iku lebih diuji. Fir'aun iku lak kudanan sing pilek ora irunge, banyu udan. Mana
mangan sambel sing ngurus ora wetenge sambel. Padha kali Fir'aun Indonesia nabrak tiang listrik, iya sing loro tiang listrik. Sampai Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Fir'aun pun duwe-duwe terus ora tau susah. Duwe-duwe terus ora tau duwe utang. Mila kono wong Monoroto kadang-kadang duwe-duwe kadang-kadang duwe utang lumrah mergo jenengan menungso biasa. Kono wong Monoroto duwe-duwe terus ora tau duwe utang, aku malah curiga jangan-jangan putune Fir'aun. Sopo vokalis Hadroh. Bahkan Allah mampu menjadikan seorang perawan ting-ting ra duwe bojo iso meteng. Sapa? Siti Maryam. Duwe anak jenenge Isa. Mong kula pesen kali Ibu Lurah, wargamu Wonoroto aja melu-melu Maryam. Ya malah kaya Maryam. Bu Lurah, anak kula kaya Maryam. Piye terang duwe bojo tapi meteng. Itu diuntal barangan. Ya anak emak, ora duwe bojo emak kan. Wong wedok saiki lak jenise ana telu. Ora duwe anak, ora duwe bojo jenenge Nona. Duwe anak, duwe bojo jenenge Nyonya. Sing repot nomor 3 duwe anak tapi ora duwe bojo jenenge Nyonya. Ya dijogo cah wedok kuwi ya lanang ya kaya ngono. Bapak rungokno kuwi kaji iki. Tahu pokoknya bakwan. Ayu ya ayu tapi jangan murahan gitu ya. Tahu bulat digoreng dadakan cukup ya regane 500-an kok. Mosok namu gede rasane ra modal gratisan. Ojo. Kowe malah galau jiwa vodka ya vodka. Jenenge I love you kok meninggalkan luka. Kok pinter ya larang. Larang tahu Pak. Allah mampu. Mila nyuwun sewu bulurah dadi lurah. Amin Allah. Aku dadi lurah kersane Allah. Selama aku dadi lurah diawasi Allah. Sesuk pertanggungjawabanku karo Gusti Allah. Itulah alasan kenapa ketika Abu Bakar menjadi khalifah dia mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu Bang Gasin niki nyuwun sewu sak derenge dadi dandim. Ingat Bang ya? Umrah sama saya sebelum jadi dandim. Orang banyak yang jegal, jangan sampai Muklis Gasim jadi dandim. Wes, ayo Bang, umrah ya Bang, umrah sama saya. Yang Medina beliau berdoa di Raudhah, ya Allah yang terbaik menurutmu ya Allah bukan menurutku. Pilihanmu bukan pilihanmu. Lawas pasrah karo Gusti Allah. Begitu mulai TR mudun dandim awet banget. Meh 2 tahun ini. Hampir 2 tahun ya Bang ya. Allah sudah mengendaki ente. Mau direka seperti apa kalau Allah tidak mengendaki? Tidak bisa. Coba kalau kemudian Allah tidak menunjukkan kun fayakunnya, kejadian kayak saya itu repot. Tidak bisa. Setahun viral 2 kali. Waduh, angel tuh. Aku ngaji ning kafe, kalau mbak-mbak pakaiannya seksi, roknya sampe ini. Kalau SMS itu metu selidik. Waktu saya selawatan, ayo mbak-mbak semuanya selawatan supaya Allah memberikan rezeki kepada kita karena dunia seisinya adalah milik Allah dan Allah menjadikan dunia seisinya karena Nur Muhammad. Kalau kamu ingin mendapatkan rezeki, mari kita memperbanyak membaca selawat. Mbak-mbak pakaiannya sambil ini sudah mabuk. Sallallahu Nabi Muhammad. Kabur. Saya ajak selawatan, moro-moro mlebu ning akun Lambe Turah. Diposting jam 6 sore, jam 8 malam yang nonton 4 juta. Viral. Saya pulang dihubung wartawan, kowe ngopo ini? Mau bertanya tentang pengajian Gus Miftah di dunia malam. Biasa. Saya melakukan udah lama. Kenapa baru datang sekarang? Kalau diundang TV, hampir semuanya saya tolak. Sampai mbak-mbak londe tengah ngomong kali pulau. Kenapa abang nggak mau datang ke TV? Apa jawaban saya waktu itu? Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal.
yang saya datangi acaranya Deddy Corbuzier. Gara-gara ditelepon, please HP-nya diangkat, asistennya Deddy. Ngopo? Kami berharap Gus Miftah mau datang di acaranya Mas Deddy, kopi susu. Apa hitam? Ya kopi hitam susu putih goblok. Kepancing dia. Akhirnya saya nggak mau datang, Deddy telepon saya sendiri, bro please datang deh, ya mau gabung sama kita. Akhirnya kalau teko, dan ternyata acara yang awalnya saya tolak justru itu menjadi jalan hidayah bagi Deddy Corbuzier. 8 bulan dia kenal sama saya, Allah berkenan memberikan hidayah kepada saudara Deddy Corbuzier. Begitu dia mau masuk Islam, saya ditelepon sama wartawan, Gus, bisa nggak Islamnya Deddy Corbuzier live di semua TV? Kabeh minta, sama kami, berapapun kami bayar, yang penting live di acara kami. Saya bilang, aku nggak urusan. Deddy mau masuk Islam pun saya tolak awalnya. Saya pengajian di Balikpapan, dia telepon, bro, I will to be a Muslim. Otak murahnya enggak nih. Kalau katok itu rasa ngomongnya karangan ya. Saya pengen jadi orang Islam. Saya bilang, nggak usah. Loh kenapa? Nggak usah masuk Islam. Jadi orang Islam itu berat dari musuh, berat. Cukup aku saja. Kamu nggak akan kuat. Jadi nggak ya? Bahkan ketika dia pengen masuk Islam melalui saya tolak. Silakan kamu hubungi kawan-kawan ustadz yang lain, kiai-kiai yang lain. Nggak usah melalui saya. Nggak mau. Kalau saya masuk Islam harus melalui Gus Miftah. Kenapa? Dulu Gus Miftah pernah bilang sama saya, kalau seandainya saya masuk Islam, bagaimana bentuk Islam saya besok itu tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya keras, maka Islamku akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya suka marah, maka Islamku akan penuh dengan kemarahan. Dan kalau pintu masuknya ramah, maka Islamku akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Kalau saya harus masuk Islam melalui pintu yang ramah, this is you, not others. Anda bukan yang lain. Kenapa? Karena Islam Gus Miftah itu menyenangkan. Saya jawab, bagaimana kamu mengatakan Islam saya menyenangkan? Bagaimana tidak menyenangkan? Gus Miftah pengajian dimanapun bisa. Di kantor polisi bisa, di tentara bisa, pengajian umum bisa, di kampus bisa, karo lontek bisa. Bagaimana tidak menyenangkan? Ngajinya berpahala, makanya bervitamin. Vitamin A. Ngaji wanyu-wanyu, itu buah-buah. Begitu saya pulang pengajian kebangsaan dari Sidoarjo, jam 5 pagi sampai rumah, jam 6 pagi saya sampai rumah, penuh wartawan di pondok. Mau konfirmasi tentang keislaman Mas Deddy. Kenapa konfirmasinya ke saya? Katanya di sini. Ya kalau memang di sini kamu tunggu ya silakan pulang. Saya pengajian. Karena waktu itu saya tidak membayangkan kalau Islamnya Deddy itu jadi viral. Karena saya biasa mengislamkan banyak orang. Saya pernah mengislamkan satu keluarga di Belanda, satu keluarga di Jerman. Saya pernah mengislamkan orang dari Canberra, Australia. Maka karena kebiasaan saya mengislamkan orang, saya nggak ngeh kalau Islamnya Deddy itu menjadi ramai. Saya dari orang Australia datang dari Canberra ke Jogja. Yo kaget kok semua sendiri cangkemmu goblok. Kaget ini dodo. Jantung itu manggolnya ini dodo orang yang cangkem. Kaget aku. Jangan-jangan kamu kayak pisang ya? Punya jantung tapi gak punya hati. Orang Canberra datang ke pondok. I will to be Muslim with you. Saya mencari Anda pengen masuk Islam. Jauh-jauh dari Canberra, Australia. Akhirnya begitu saya tanya, kenapa kamu pengen masuk Islam? Pokoknya saya pengen masuk Islam. Saya tahu kok tahu. Saya tahu you dari YouTube. Pokoknya you harus nonton I masuk Islam. Tak tuntun orang Australia. Makanya ketika Deddy masuk Islam, aku sudah urusan. Saya biasa mengislamkan orang, ratusan orang. Sekian banyak artis kalau saya buka dokumennya yang syahadat melalui saya. Makanya ketika Deddy masuk Islam, dia sangat biasa-biasa saja, nggak ada bedanya dengan yang lain. Lebih gagah mengislamkan orang-orang bule-bule itu datang ke pondok saya. Yang lucu orang Australia masuk Islam disuruh macam-macam sama istri saya nggak doyan.
Akhirnya istri saya jengkel, godoknya telong masaknya sayur bung. Begitu makan sayur bung, cangkemnya doyan dulu lah. Takon karo aku, what is this? Iki apa? Tak jawab, apa? Bahasa Inggris bung ya. Akhirnya saya jawab, this is kembung. Takon mana? What is the meaning of bung? Bung itu apa? Mumet das gitu. Akhirnya saya jawab, bung is the young bamboo. Bung adalah bambu muda. Malah ngomong, amazing. Kenapa mister bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua? Berapa tiba? Rayu gede ya. Maka kemudian ketika dia masuk Islam menjadi viral, tidak hanya di Indonesia, masuk majalah di Amerika, masuk majalah Reuters dan lain sebagainya. Saya ditanya, kok bisa Gus? Kalau kemudian tidak karena campur kuasa Tuhan, bagaimana saya bisa mengislamkan dia? Selama 8 bulan saya berdebat dan gak ada keinginan dia masuk Islam. Tahunya cuma tanya tentang agama, kalau saya salah, kalau saya kalah dihina gitu saja. Tapi ternyata itu menjadi jalan hidayah bagi dia. Maka belurah, mohon maaf, Anda jadi lurah itu bukan hanya karena dipilih oleh masyarakat, tapi karena Allah menghendaki. Maka dijaga amanah itu. Kepala desa bukan kepala dosa, karena Allah bukan karena manusia. Mungkin kemarin saya jalan di Kalimantan, jalannya jelek banget, sopirnya bilang ini yang rusak jalan truk gandengan. Kamu salah, yang rusak jalan itu bukan truk gandengan tapi mobil mewah. Kok bisa Gus? Bisa, karena uang yang seharusnya untuk membangun jalan malah dikorupsi, dituku mobil mewah. Yang rusak jalan dia punya. Maka saya bilang, kewan sing mangan tanduran yang sawah jenenge bajing, tapi pejabat sing nguntal duit rakyat jenenge. Kok ngomong bajingan ngapa delok aku? Ada bunuh lagi Allah. Dan yang kedua di bawah, hablum minan nas. Metune nafas diniati rogong untungnya wong liya, minimal orang rugi kita di wong liya. Orang rugi ke wong liya. Jenengan dari dandim, dari bupati, dari camat, dari lurah, dari dukuh, dari RT, dari kiai. Manfaat, bukan merugikan. Khairun nas anfa'um linnas. Manusia yang baik itu nafiun li ghairi. Maka kalau orang banyak punya banyak manfaat, namanya harum. Soekarno dari bandara, Soekarno dari dalan, Sudirman dari museum, Diponegoro dari nama Kodam. Ya aja. Lah Siti Mariam jenenge Abi Iso dari jeneng WC umpamane. Seorang tidak kenapa? Ayo, awal dia bengok. Niki pesan kagem bulurah Itis Maryam. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Antar, ini pesan di bulurah. Bismillahirrahmanirrahim. Bulurah Siti Maryam. Rungokno kupingmu. Aja neko-neko. Aja leno. Aja nakal. Kabeh kuwi ngunduh wing pakarti. Becik ketitik. Allah ketara. Laku utama nguntungake wong liya. Laku utama nguntungake wong liya. Siti Maryam, kapan kowe dadi wong apik? Lah kapan? Tulisan ning kantormu dulu lah. Aja neko-neko, aja leno, aja nakal kabeh kuwi ngunduh wae pakarti, becik ketitik Allah ketara laku utama nguntungake wong liya. Kapan aku dadi wong apik? Niku teng kamare santri kula tulis, aja rumangsa apik tapi kapan aku dadi wong apik. Pun jam 2:30 pengajian dianggap selesai. Capek. Cok. Enggak bareng-bareng. Moga-moga Bulurah selamat, anaknya selamat.
Pangaruh panjenengan sing melu ngaji melu-melu selamat. Aja melu-melu toto. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah. Semua yang hadir malam hari ini ya Allah, berikan kepada kami kehidupan yang istiqamah. Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi wa rizqi wal ibadah. Semua yang hadir ya Allah, Engkau tambahkan kepada kami rizki, Engkau tambahkan kepada kami amal, dan Engkau tambahkan kepada kami ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Semua yang hadir ya Allah, Engkau mudahkan langkah kakinya untuk ziarah Makkah Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Semua yang hadir Engkau berikan keluarga anak-anak yang soleh-solehah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Semua yang hadir ya Allah, Engkau berikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Semua yang hadir ya Allah, Engkau berikan beribu-ribu kekuatan ya Allah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Semua yang hadir Engkau berikan beribu-ribu keberkahan ya Allah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Semua yang hadir Engkau berikan beribu-ribu kemuliaan ya Allah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Semua yang hadir ya Allah, Engkau jadikan kami golongan ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah. Dan suatu saat nanti ya Allah, ketika Engkau panggil kami, panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk. Kudu katurul al-mukarram Bapak Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman. Kudu katur Raden Mas Agung Sadewo darah dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Nabi Pitung. Kudu katur panjenenganipun Bapak Kiai Asnoi Mawardi kewah para Bapak Kiai. Ngaturaken gunging panuwun saking sih pakurmatan panjenengan satemah pengaosan ing dalu menika. Allah sampun keparengaken lan panjenenganipun al-mukarram Bapak Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman ugi kersa pinarak lenggah wonten dalemipun Ibu Siti Maryam langkung rumiyin. Puji katur para rawuh estu keluarga Wonorejo ngatur ratun ing panuwun panjenengan sampun tepi kewajibanipun tiyang ingkang kersa nindakaken pangaosan badhe dipun gampilaken anggenipun lenggah swarga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sedaya kekiranganipun panitia, kekiranganipun Ibu Siti Maryam mugi kersa panjenengan nglebaraken Syekh Samudani Sami lan nderekaken sugeng kondur kita pungkasi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Miftah aturi pinarak dalipun Bu Siti ugi Bapak